Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan saya Fafira Fletianto 1822336. Dan saya Wilson 182231012. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil laporan virtual lab untuk UTS kami. Adapun virtual lab yang kami buat adalah virtual lab fisika. Next. Untuk bagian pertama ada analisis functional requirement. Kami memilih 8 functional requirement yang terdiri atas yang pertama, fungsi register untuk mendaftarkan akun baru bagi pengguna yang baru. Kedua, ada fungsi login untuk mengakses halaman utama menggunakan kredensial atau akun yang sudah dibuat. Tiga, fungsi melihat dan mensimulasikan materi-materi fisika yang telah dipilih. Kemudian ada fungsi quiz untuk menguji pemahaman. Fungsi reward quiz untuk melihat quiz-quiz yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi melihat profil untuk melihat profil maupun mengubahnya. Fungsi mengubah password dan mungkin fungsi logout untuk mengakhiri seksi. Selain functional requirement, kami juga telah mendefinisikan non-functional requirement yang pada virtual lab fisika kami. Di sini ada beberapa parameter, ada 7. Yang pertama itu ada availability, di mana virtual lab harus dapat beroperasi 24 jam per hari. Lalu untuk usability, virtual lab memiliki interface yang menarik dan responsif agar nyaman digunakan oleh pengguna. Lalu untuk security, fungsi login memiliki proses verifikasi. Lalu untuk ergonomi, terdapat pop-up yang dapat muncul untuk menunjukkan informasi memperjelas proses. Lalu untuk portability, virtual lab compatible dan dapat diakses baik pada handphone maupun pada PC atau perangkat laptop. Lalu berikutnya untuk desain, setiap tampilan antarmuka harus menggunakan color palette yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir itu ada bahasa komunikasi. Pada virtual lab ini kami menggunakan bahasa Indonesia. Next. Berikut adalah diagram interaksi antar komponen untuk virtual lab kami. Di sini dapat lihat ada register yang berkaitan dengan login, lalu ada melihat dan mensimulasikan materi, lalu ada mengakses menu quiz yang berkaitan dengan riwayat quiz, ada juga profil yang berkaitan dengan riwayat quiz dan juga mengubah password, dan yang terakhir ada logout. Berikutnya. Kemudian kami melakukan beberapa kali iterasi desain. Untuk iterasi desain pertama, yaitu yang pertama kali, kami telah membuat front end untuk beranda, front end untuk simulasi gerak parabola, front end untuk simulasi hukum Newton, dan front end untuk simulasi resultan vektor. Quiz yang ada di sini juga belum dibuat. Kemudian iterasi desain yang kedua, kami menambahkan front end dan back end quiz, profile, fitur untuk login dan register, back end untuk logout, dan front end dan back end untuk quiz history. Kemudian di iterasi desain ketiga dan terakhir, kami mengubah tampilan CSS-nya agar lebih nyaman untuk dilihat dan lebih elegan. Next. Oke, berikutnya saya akan memaparkan proses design thinking dari virtual lab fisika yang telah kami implementasi. Yang pertama itu ada advertise, di mana pengguna utama virtual lab fisika ini adalah mahasiswa TPB yang ingin belajar fisika, namun membutuhkan bantuan simulasi virtual untuk membantu memahami materi. Sehingga disimpulkan fokus utama website ini adalah materi, simulasi, dan juga quiz. Berikutnya pada tahap define, kami telah merumuskan masalah, yaitu bagaimana menyediakan pengalaman belajar eksperimen yang interaktif, mudah digunakan, realistis, dan menyenangkan. Next. Untuk tahap ketiga yaitu ideate, berdasarkan perumusan masalah, kami telah menentukan fitur-fitur atau komponen yang harus dimiliki oleh website virtual lab kami. Di antaranya itu ada register login yang sudah ada autentikasi akunnya, lalu ada artikel materi fisika, virtual lab interaktif fisika, quiz fisika, dan juga riwayat quiz. Pada prototype telah dilakukan 3 kali iterasi desain pada virtual lab fisika yang telah kami implementasi sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Next. Dan pada tahap terakhir yaitu testing, website diuji coba secara langsung oleh sejumlah mahasiswa. Didapatkan masukan minor atau kecil terkait tampilan website. Sehingga berdasarkan masukan tersebut, lakukan pula perbaikan elemen visual kecil dan juga layouting seperti yang dapat dilihat pada iterasi ketiga. Next. Selain design thinking, terdapat juga proses user centered design atau UCD yang telah kami implementasi juga. Yang pertama itu ada tahap understand context of use, di mana kami juga meninjau ulang bahwa tujuan utama dari website ini adalah mahasiswa TPB yang membutuhkan bantuan dalam pembelajaran fisika yang memiliki simulasi virtual yang interaktif. Tujuan utamanya itu yaitu untuk membaca materi, menjalankan simulasi virtual lab, dan juga mengikuti quiz. Sedangkan tantangannya yaitu kurangnya akses terhadap eksperimen nyata dan juga masih belum banyak platform simulasi virtual lab fisika yang tersedia.
Berikutnya untuk requirement, specify user requirement, itu ada fitur-fitur yang telah kami sebutkan tadi, yaitu ada login, registrasi, logout, mengakses materi, simulasi virtual lab, quiz, riwayat quiz, dan juga mengelola profil. Sedangkan non-fungsionalnya seperti yang dijelaskan pada bagian tadi. Berikutnya ada design solution, di mana tergambar pada diagram interaksi yang menggambarkan alur logis dari proses registrasi akun hingga logout lengkap dengan fitur-fitur utama. Dan yang terakhir ada evaluate against requirement, di mana hasil uji coba menunjukkan bahwa pengguna telah dapat menyelesaikan tugas utama pada website yang telah kami implementasikan, yaitu semua fitur-fiturnya ya, seperti yang tadi sebutkan. Next. Berikutnya untuk aspek UI atau user interface design dari website kami. Di sini kami menggunakan tipografi utama Segoe UI dengan fallback fontnya itu ada Tahoma, Geneva, Verdana, dan juga sans serif. Font-font ini digunakan karena memiliki keterbacaan tinggi atau mudah dibaca. Berikutnya juga simple, modern, dan juga profesional sehingga cocok dengan tema website yang kesannya memberikan pelajaran akademik gitu ya. Lalu yang terakhir juga aman digunakan pada berbagai sistem operasi atau perangkat karena telah disediakan fallback font tadi. Lalu untuk color palette kami menggunakan warna primer putih dan biru dengan hex code yang dapat dilihat pada layar. Warna biru dan putih tersebut dipilih karena cocok dengan tema sains, formal, dan juga terkesan profesional. Lalu juga ada warna status, di mana warna hijau, merah, dan kuning yang digunakan ketika ini menampilkan suatu state seperti logout, mulai, berhasil, gagal, stop, dan lain-lain. Next. Sedangkan untuk user experience design dari website kami, yang pertama itu ada efek hover, di mana efek hover ini muncul pada card-card supaya memberikan kesan umpan balik kepada pengguna ketika pengguna meletakkan mouse-nya berada di atas sebuah tombol yang dapat ditekan. Contohnya pada kartu tersebut pada gambar. Lalu yang kedua ada juga virtual lab interaktif, di mana pengguna dapat melakukan action drag pada kolom virtual lab secara langsung pada suatu materi fisika, sehingga virtual lab lebih interaktif dan nyaman digunakan oleh pengguna. Next. Lalu terkait responsivitas layar, website kami telah didukung dengan layar yang responsif sehingga dapat diakses dengan nyaman baik pada layar HP yang kecil, yang portrait, maupun layar laptop yang sifatnya landscape. Next. Berikut adalah use case diagram atau bisa juga disebut fitur-fitur yang dimiliki oleh virtual lab fisika yang telah kami implementasi, yaitu ada register, login, memilih materi yang ingin pelajari, membaca materi, melakukan simulasi virtual lab, quiz, melihat nilai quiz, riwayat quiz, melihat informasi akun, mengubah password akun, juga logout. Semua itu dilakukan oleh customer atau pengguna. Lalu berikutnya ada activity diagram, di mana merupakan alur pengguna ketika memulai menggunakan website yang telah kami sediakan. Yang pertama itu pengguna akan memilih antara registrasi ataupun login. Setelah mereka melakukan login, maka mereka akan diberikan beberapa pilihan yang diserahkan kembali kepada pengguna tersebut. Di antaranya ada beranda, di mana mereka bisa mengakses materi-materi dan juga simulasi virtual lab. Lalu ada menu profil untuk mengatur informasi akun dan juga mengubah password. Lalu ada menu quiz, di mana mereka dapat melakukan beberapa quiz dan juga melihat nilai dan juga riwayat quiz mereka. Dan yang terakhir ada logout. Next. Selanjutnya adalah timeline pengerjaan kami, digambarkan dalam bentuk gancar yang dapat dilihat pada gancar berikut ini. Selanjutnya estimasi biaya proyek. Untuk komponen-komponen yang digunakan ada hosting website, database dan autentikasi pengguna, front-end dan version control. Kami menggunakan GitHub Pages untuk hosting website dengan biayanya tidak ada. Firebase untuk database dan autentikasi, biayanya juga tidak ada. Untuk front-end kami menggunakan vanilla HTML, CSS, dan JavaScript, tidak ada biaya juga. Dan version controlnya kami menggunakan Git dan GitHub. Untuk estimasi biaya yang kami gunakan tidak ada, karena kami menggunakan teknologi yang gratis. Selanjutnya adalah proses implementasi, terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama pembuatan front-end, atau antarmuka pengguna, kemudian ada pembuatan back-end yaitu layanan autentikasi dan database, kemudian pengujian produk, kemudian diiterasi kembali ke tahap awal sampai mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan requirement yang telah disediakan, dan tahap terakhir adalah deployment yaitu pengaktifan layanan secara dinamis. Untuk teknologi yang digunakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, front-end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript vanilla.
database dan authentication menggunakan Firebase, hosting website menggunakan GitHub Pages, dan version control dan collaboration menggunakan Git dan GitHub dengan alasan front-end-nya HTML, CSS, dan JavaScript menciptakan struktur gaya dan interaktivitas antarmuka pengguna yang sepenuhnya berjalan di sisi browser. Untuk database dan authentication, Firebase telah menyediakan layanan-layanan tersebut, yaitu basis data, autentikasi, dan cloud functions. Untuk hosting website, GitHub Pages telah menyediakan layanan gratis yang mudah untuk di-hosting juga, dan version control dan collaboration kami menggunakan Git dan GitHub karena sangat mendukung kolaborasi kerjasama antar tim, sangat mudah untuk direvisi dan memfasilitasi integrasi untuk GitHub Pages itu sendiri. Kemudian untuk API endpoint, proyek ini tidak menggunakan endpoint karena backend-nya menggunakan Firebase, namun digantikan oleh Firebase SDK. Pada tabel ini dapat terlihat SDK yang digunakan dan endpoint apa saja yang telah digantikan. Untuk screenshot hasil akhirnya, ini merupakan halaman register, ini halaman login, ini untuk halaman beranda, ini untuk contoh halaman materi. Masih di bagian sama, di bawah bagian materi ada simulasi virtual lab. Kemudian udah halaman kuis. Ini contoh isi dari kuis itu sendiri. Ini merupakan riwayat kuis. Dan ini adalah profil akun, pop-up logout, dan pop-up perubahan password. Untuk evaluasi virtual lab fisika kami, masih terdapat beberapa hal yang bisa dikembangkan, seperti responsivitas tampilan website yang masih bisa lebih optimal lagi, konsistensi penggunaan bahasa yang masih bisa ditingkatkan lagi, dan pengenkripsian data pengguna yang akan disimpan ke database. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.